Nah, sesungguhnya banyak ayat firman Tuhan yang berbicara tentang pengampunan ya. Tapi saya selalu sangat tertarik dengan bagian firman Tuhan yang akan kita baca ini, dan saya rasa itu sangat komplit membicarakan tentang pengampunan itu dari Matius pasal 18. Kita akan membaca secara berganti-gantian. Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Sudah dapat Ibu-ibu? Kita baca secara bergantian ya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru edisi pertama ya. Kalau Ibu-ibu nanti punya edisi kedua mungkin agak berbeda bahasanya ya. Lembaga Alkitab memberikan judul perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ayat 22. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Bersama-sama ayat 35. "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit kita introspeksi diri dulu. Ada enggak di antara ibu-ibu di sini yang menyimpan akar pahit, acik niroha terhadap temannya? Ada. Terhadap saudara, anak, menantu, tetangga, teman kerja, teman satu kor, teman satu PA, satu persekutuan Ibu Lydia. Ada enggak kira-kira ya? Enggak ada ya? Berarti udah selesai tema kita. Mari kita berdoa. Kan gitu ya kira-kira. Tapi coba dulu jujur. Kalau bertemu dengan seseorang yang pernah konflik dengan kita, ibu-ibu masih seperti gaya dulu kalau ketemu salam lalu cipika-cipiki? Atau hanya salam saja, sudah diskon cipika-cipikinya? Nah, ini ada perlu kita evaluasi. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pengampunan memang sesuatu yang sangat penting diterapkan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, mengampuni karena sudah diampuni. Nah, saya perhatikan di dalam definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengampuni atau ampun itu berarti
pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan atau memaafkan, ya. Nah, maka mengampuni itu berarti memberi ampun, memberi pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan terhadap kita. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan, berarti kita bebaskan dia dari kesalahan itu. Nah, dengan mengingat-ingat kesalahan mereka, dengan sakit hati terhadap mereka, sebenarnya kita tidak melepaskan mereka. Berarti kalau tidak dibebaskan, berarti kita sedang memenjarakan mereka sebenarnya. Lalu saya lihat juga dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang dipakai untuk menjelaskan kata mengampuni ini. Yang pertama apiemi. Nah, itu artinya menyuruh pergi atau membiarkan pergi, melepaskan, meninggalkan, menghapuskan, membatalkan. Ya. Jadi dalam konteks pengampunan kata ini memiliki makna mengabaikan sama sekali. Jadi seperti dianggap angin lalu saja, ya. Mengabaikan sama sekali kesalahan-kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Jadi seperti angin lalu, yaitu pengertian yang pertama. Lalu yang kedua itu dari karizomai. Karizomai itu kata dasarnya karis, anugerah. Nah, maka di sini melepaskan secara anugerah. Kita sudah mengerti arti anugerah, ya kan? Anugerah itu pemberian kepada orang yang tidak layak. Pemberian cuma-cuma. Itu makanya sebenarnya sebelum orang itu pun datang minta maaf, kita sudah memaafkan. Kenapa? Kalau kita tidak memaafkan, kita nanti yang rugi sebenarnya. Kita lihat nanti dari pelajaran kita ini. Lalu yang ketiga, apoluo itu membebaskan atau melepaskan. Jadi sama seperti kamus bahasa Indonesia tadi, ya. Nah, ini penting bagi kita, berarti ada anugerah, ada kasih yang melimpah dalam diri kita untuk membebaskan orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Nah, saya tidak perlu ulangi lagi cerita tentang perumpamaan ini karena saya kira ini sudah sangat sering kita dengarkan, ya. Baik di gereja, di pertanyaan, ya, mungkin di persekutuan kita ini juga bukan kali pertama ini kita bahas tentang pengampunan. Nah, cerita itu sudah jelas. Petrus kemudian mengawali dengan bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat dosa terhadap aku? Kalau menurut lagu artis-artis kita berapa kali? 2 kali. 1 kali kau sakiti hati ini, 2 kali masih. Tapi jangan sampai 3 kali. Nah, itu lagu lah itu, ya kan. Mungkin yang menciptakan itu pun belum baca ini barangkali, ya kan. Matius 18 ini. Nah, lalu berapa kali sebenarnya seseorang harus memberikan pengampunan? Apakah kata-kata ini mengatakan ketika Yesus memberikan jawaban, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berarti berapa kali? 400? Iya, berapa? 490, tapi perhatikan ibu-ibu kata-kata yang dipakai, ya. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengali terakhir ini nggak tahu kita berapa. Berarti ini bicara tentang, bukan bicara tentang angka, tapi bicara tentang keikhlasan dan kesempurnaan di dalam memberikan pengampunan. Nanti dalam versi Lukas kita baca, bahkan ketika saudaramu katanya datang minta ampun kepadamu 7 kali 1 hari, ini kebangetan juga sebenarnya ini, ya kan, kalau datang 7 kali 1 hari teman kita. Tapi Yesus mengatakan seandainya ada seperti itu 7 kali mereka melakukan kesalahan lalu datang minta ampun kepadamu, kamu harus mengampuni. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, sekarang ibu-ibu, saya waktu diberikan tema ini lalu kemudian saya hubungkan dengan bulan-bulan yang padat ini harusnya disampaikan 1 jam gitu, ya kan. Tapi ini mau latihan lagi nanti, ya kan. Berarti harus dipercepat, ya. Diharapkan kan sebenarnya ada diskusinya supaya bisa kita praktekkan, ya kan. Tapi baiklah kita coba dalami supaya lebih cepat nanti, ya. Nah, yang pertama ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Oke, nanti kita lihat di sini apa dasarnya, apa alasannya gitu, ya.
Bagaimana caranya supaya saya dan ibu-ibu mampu mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Yang pertama, menyadari betapa besarnya anugerah Allah atau kasih Allah yang telah mengampuni kita. Nah, di ayat 27 kalau kita baca tadi dari perumpamaan ini dikatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, Yesus untuk menolong Petrus mengerti arti pengampunan itu, Yesus mengajarkan melalui perumpamaan. Ada satu orang hamba yang punya hutang yang besar sekali kepada raja itu. 10.000 talenta. Satu talenta itu kalau kita konversi dengan yang dinar nanti itu sama dengan 6.000 dinar. Ya. Nah, itu menunjukkan jumlah yang sangat besar, berarti si hamba ini memiliki hutang kepada raja itu 60 juta dinar. Kalau kita konversi dengan dinar ya. Nah, artinya apa? Dinilai dari kemampuan si hamba ini. Tadi sudah kita baca ketika dibawa kepadanya lalu kemudian di ayat 24 bagian terakhir dikatakan dia berhutang 10.000 talenta. Lalu kemudian orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya itu, lalu mau dijuallah istrinya, dijual anak-anaknya. Setelah mau dijual pun sebenarnya tetap tidak cukup. Lalu kemudian si hamba ini dengan rendah hati datang sujud kepada Tuhan itu menyembah, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Sebenarnya walaupun kata-kata itu manis disampaikan kepada raja, si raja sudah tahu tidak mungkin dia bisa membayar itu. Inilah sebenarnya gambaran besarnya dosa kita terhadap Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan kita pikir dosa kita itu main-main. Bukan. Dosa kita, kesalahan kita harus dibayar dengan darah Yesus Kristus. Ada lagu kita bahasa Batak tuh bayangkan. Nasanahu ulai dan tau pasona kona nang rikot pero haki pola apa sampai menangis dia sudah bekerja dilakukan segalanya tapi itu pun tidak bisa menyelesaikan hutang dosanya kepada Tuhan. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sadari dulu ini. Dosa kita itu bukan sekedar kesalahan etika kepada Tuhan. Kita itu dihitung sebagai pemberontak. Jadi semua caci makian yang dialamatkan kepada Yesus itu kita sebenarnya. Ketika dia dikatakan dia dihitung sebagai pemberontak, sayalah pemberontak itu, ibu-ibulah pemberontak itu. Ketika dia katakan dia penista Allah, tahu ya, Yesus itu dituduh itu akhirnya harus dihukum mati karena dianggap dia penista agama. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia menyebut dirinya dia mampu mengampuni dosa. Kitalah penista Allah itu. Lalu konsekuensi dosa itu apa? Kematian, ibu-ibu. Bukan hanya dipenjarakan, bukan. Harusnya kita mati semua. Tetapi Allah di dalam anugerahnya kemudian dia mengampuni kita. Ibu-ibu, kapan Tuhan mengampuni kita dari dosa kita? Kapan? Ini penting bagi kita. Semua hutang dosa manusia sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib ketika dia mati di kayu salib. Itulah sebabnya sebelum dia mati dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi bukan akan diampuni dosa kita, ibu-ibu, bukan. Sudah selesai di kayu salib. Masalahnya, apakah kita menikmati pengampunan itu atau tidak? Saya beberapa waktu yang lalu jelaskan ini dalam pertanyaan kami. Misalnya ada anak kita mencuri uang.
dicurilah uang kita misalnya 50.000. Kita hitung-hitung. Hilangnya uang itu kita tahu persis, kita taruh di kantong mana, lalu hari apa, tanggal berapa. Lalu kita ingat, si anunya yang di rumah ini waktu itu. Dan memang dia minta kunci kepada saya. Dia sebenarnya yang mencuri itu. Nah, tapi kemudian di hati kita bilang begini, ya udahlah anakkunya itu. Udahlah. Ya biarkan begitu. Kita tetap menerima dia apa adanya. Kalau dia datang, ayo makan, kita bilang. Tapi kemudian siapa yang kemudian gelisah di rumah itu? Anak itu waktu kita didengarnya datang di rumah dia, udah datang mama. Lalu dia terbayang nih, aku semalam mencuri uang. Ketakutan dia masuk ke kamar. Asal mau jumpa dengan mama, lalu ketakutan. Sampai kemudian suatu saat, setelah dia tersiksa, lalu dia datang, Mak, aku minta maaf ya. Kenapa minta maaf? Aku yang hari Rabu itu mencuri uang mama itu. Oh iyanya? Ya udahlah. Udah lama mama maafkan. Kan gitu kita bilang kan. Sebelum kau minta maaf, udah aku maafkan kita bilang. Nah, jadi sebenarnya dari pihak kita sudah memaafkan dia. Tapi anak kita ini yang belum datang minta maaf, dia yang kemudian tersiksa. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di kayu salib itu, pengampunan itu sempurna sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kita menerima pengampunan itu? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada dua cara menerima pengampunan. Pertama itu adalah percaya kepada Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 10:43, ya, ketika Petrus menginjili keluarga Kornelius, Petrus mengatakan, tentang dialah semua nabi bersaksi. Tentang Yesus maksudnya, setelah dijelaskan itu panjang lebar dari atas itu ya. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada namanya, kepada nama Yesus, ia beroleh pengampunan dosa. Ini penting kita catat. Belum mengenai pengakuan. Seseorang sebelum menerima Yesus dalam dirinya, berarti dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, berarti dia belum menerima pengampunan dosa. Mari Bibi ingat ini ya. Ketika saya menerima Yesuslah, saya menerima pengampunan. Maka status saya pada saat itu, ketika saya menerima Yesus dalam diri saya tidak disebut lagi sebagai manusia berdosa, tetapi orang benar, orang kudus, anak Allah. Bisa dapat ya Ibu ya? Itu dulu. Lalu setelah kita menjadi anak Allah, kita memang akhirnya dalam perjuangan kita untuk merealisasikan diri kita sebagai anak Allah, masih sering jatuh bangun. Nah, lalu kalau berdosa di sini apa yang kita lakukan? Apakah percaya lagi menerima Tuhan Yesus? Tidak. Percaya dan menerima Yesus itu hanya satu kali. Lalu apa yang kita lakukan? Itulah yang kita pelajari dalam pelajaran tentang jaminannya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia. Jadi konteks 1 Yohanes 1 ayat 9 itu adalah untuk orang-orang yang sudah menerima Yesus. Konteks Kisah Para Rasul 10 ayat 43 itulah kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Oke. Jadi ibu-ibu jangan-jangan memang kita tidak mampu mengampuni karena kita belum menerima pengampunan itu, atau sudah menerima pengampunan itu menganggap murahan pengampunan itu. Tidak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sering-seringlah merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Dia harus datang dari sorga menjadi manusia sama seperti kita. Dia dicaci maki, diludahi. Ada di antara kita di sini pernah diludahi? Kalaupun mungkin ada paling satu kali ya. Ini diludahi rame-rame gitu loh. Tuhan diludahi. Mari ibu renungkan. Balganai HP holong ni rohani tuhaki nalahu mani sadusak. Betapa besarnya pengorbanan Kristus untuk mengampuni kita. Jadi kalaupun tadi Yesus membuat hitung-hitungan itu, bukan nilai
uang itu yang talenta itu yang mau ditekankan Yesus, tapi ketidakmungkinan si hamba itu untuk menyelesaikan hutang. Jadi jangan ada di antara kita menganggap kita mampu menyelesaikan dosa kita di hadapan Tuhan. Enggak, ibu-ibu, enggak bisa. Lalu kita bandingkan dengan dosa orang lain kepada kita. Nah, di sini perbandingannya adalah 100 dinar. Ibu-ibu, kalau kita buat perbandingan, ya, itu 1:600.000. Kalau tadi 10.000 talenta, kalau kita konversi dengan dinar itu berarti ada 60 juta. 100:60 juta. Akhirnya kita minimalisasi 1:600.000. Nah, 1 rupiah hutang orang kepada kita, kita seperti sedemikian bengis menagih itu. Sementara kita sudah dilunaskan hutang kita 600.000. Ini memang makanya dikatakan tadi hamba yang jahat. Oke, itu yang pertama, ibu yang dikasih Tuhannya. Mari ingat kembali besarnya pengampunan Allah bagi kita. Dia harus merelakan anaknya mati bagi kita. Nah, yang kedua, nah itu yang pertama. Nah, ini yang berikutnya agak cepat kita bahas. Bagaimana caranya supaya kita mampu mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita? Nah, yang kedua, menyadari bahwa mengampuni itu adalah perintah Allah. Ya, di ayat 22 tadi dikatakan demikian. Ya. Yesus mengatakan, "Bukan, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu." Ya, berarti itu perintah, ya. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau kita bandingkan dengan Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal." Nah, ini kata Tuhan Yesus, engkau harus mengampuni dia. Ibu-ibu, mengampuni itu adalah perintah Allah. Orang yang tidak mau mengampuni berarti membangkang kepada perintah Allah. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Menyadari bahwa dengan mengampuni, kita akan diampuni sehingga kita memiliki damai sejahtera, kesembuhan rohani, dan kebahagiaan. Itu ayat 32 sampai 35. Nah, ibu-ibu, mungkin pernah di antara kita sulit mengampuni seseorang. Lalu ada tenggang waktu mungkin satu minggu, 1 bulan, 1 tahun gitu ya. Coba kita ingat-ingat, keuntungan apa yang kita dapatkan selama kita tidak mengampuni saudara kita itu? Keuntungan atau kerugian? Belum jelas ya. Beruntung gak kita kalau tidak mengampuni sama kita? Tidak, ibu-ibu. Jangan kita pikir, aku kok yang benar. Enggak. Menyadari dengan mengampuni kita akan diampuni sehingga kita memiliki damai sejahtera, kesembuhan rohani, dan kebahagiaan. Bahkan nanti ini ada hubungannya dengan jawaban doa, ibu. Kalau nanti kita baca tentang penjelasan Yesus tentang doa Bapa kami, itu ada sambungannya di sana. Ya, bagaimana kita, bahkan dalam doa Bapa kami pun begitu ya kan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu ada penjelasan di bawah. Kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, kamu pun gak diampuni katanya. Nah, pengampunan akan membawa perdamaian antara kita dengan Allah. Kenapa? Kenapa kesini jadinya? Karena itu tadi kita diperintahkan. Jadi orang yang tidak mau mengampuni sesamanya, sebenarnya dia sedang berkonflik bukan terhadap sesamanya ini. Bukan hanya itu. Dengan Allah itu justru konfliknya. Pengampunan akan membawa perdamaian dengan diri kita sendiri. Jangan-jangan ibu-ibu, wajah kita yang semakin berkerut itu bukan hanya oleh karena menua, tapi oleh karena merengut tiap hari ketika mengingat kesalahan si A. Terus itu. Iya. Udah dibawa pun ke salon yang paling pakai muah, tetap gitu ya. Lah, kenapa? Karena Alkitab mengatakan kecantikan itu dari mana? Dari dalam. Salah satu penggerogot kecantikan manusia batiniah adalah akar pahit.
Saya beberapa kali katakan, menyimpan kesalahan orang sama dengan menyimpan sampah di dalam hati kita. Menyimpan kesalahan orang dalam hati kita atau sama seperti menyimpan sampah di kamar kita. Nanti ibu-ibu coba tes dulu. Besok pagi beli ikan lele dari pajak, lalu siangi sampahnya taruh di keranjang di kamar. Tes dulu apa konsekuensinya. Nah, berapa lama ibu tahan di situ? Nah, lalu kalau nggak tahan apa yang dilakukan? Ya buang sampahnya. Itu sebenarnya fakta rohani yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Yang keempat, bagaimana caranya supaya kita mampu mengampuni yang kesalahan orang lain? Menyadari bahwa dengan mengampuni kita sedang mewujudkan kasih terhadap saudara kita. Ayat 33 ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Jadi raja itu kemudian sangat marah kepada hamba ini karena mencekik saudaranya yang berhutang hanya 100 dinar. Padahal raja itu sudah mengampuni dia, menyelesaikan hutangnya 10.000 talenta. Nah, jadi menyadari bahwa dengan mengampuni kita sedang mewujudkan kasih terhadap saudara kita. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kasih dan pengampunan adalah seperti dua sisi mata uang logam. Ya. Tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya di bagian atas ini kasih, di bawahnya harus ada pengampunan. Nah, atau kalau di atas pengampunan harus ada kasih di sini. Karena kalau betul kita mengasihi teman kita, harus kita ampuni. Nah, bagaimana kita bisa mampu mengampuni dia? Harus mengasihi. Jadi kalau kita tidak mampu mengampuni saudara kita, sebenarnya tanpa sadar kita sedang membenci dia. Karena lawan dari kasih ya benci. Karena tadi itu satu mata uang. Ya, dua sisi itu, kasih dan pengampunan, itu nggak bisa dipisahkan. Berarti kalau saya tidak mau, ini bukan masalah mampu sebenarnya, tidak mau mengampuni saudara saya sebenarnya sedang membenci dia. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, ya, ia tidak ini tentang kasih ya, atau saya baca mulai dari ayat 4, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, perhatikan kata-kata ini. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi mengasihi berarti mengampuni. Ada namanya Gideon Graeber. Nanti ibu-ibu bisa cari di internet kisah tentang pembantaian anak-anak di Pennsylvania tahun berapa itu yang udah lama. Nah, lalu ada golongan Amish di sana satu kelompok masyarakat. Mereka ada satu kelompok agama yang membangun pertanian itu tidak menggunakan kemajuan teknologi. Jadi seperti kita sekarang, apa istilahnya itu? Yang alami-alami itu ya. Lalu mereka membuka pabrik susu di sana, penghasil susu lah. Nah, lalu ada seorang pemuda, kemudian seorang ayah kemudian membantai di sekolah itu satu kamar, ditembak itu 10 anak gadis, 5 meninggal, lalu 5 orang luka-luka. Dan ada satu keluarga itu Pak Gideon Graeber, itu anaknya 2 meninggal waktu itu. Nah, itu kemudian diangkat menjadi film itu ya, Amish Grace namanya, nanti bisa cek di internet ya. Amish Grace, nanti ibu-ibu bisa baca kisah lengkapnya. Nah, lalu ketika mereka kemudian mendengar berita itu bahwa anak mereka 2 meninggal, lalu istrinya disuruh menemani polisi untuk mengidentifikasi yang mana anaknya. Lalu Pak Gideon ini pergi bersama dengan penatua dari Amish Grace itu, kaum Amish itu, untuk menjumpai ibu yang baru saja menjadi janda. Kenapa? Karena pembunuh ini kemudian bunuh diri juga. Lalu dikasih tahu beritanya, lalu kemudian mereka katakan, kami tidak menaruh dendam kepada kalian. Jadi kepada ibu itu dan kepada 3 anaknya, bahkan mereka kemudian memberikan pembimbingan konseling kepada mereka,
Karena mereka juga tertekan itu, istri dan anak-anaknya ini. Lalu dia mengatakan tentang kebencian ini. Nah, akhirnya kenapa mereka tidak membenci ibu dan anak-anak itu, istri dari pembunuh itu? Beliau mengatakan begini, kebencian adalah hal yang sangat besar, sangat lapar, dengan banyak gigi tajam. Itu akan memakan seluruh hatimu dan tidak menyisakan ruang untuk kasih. Jadi akar pahit itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kebencian itu, sekali lagi saya bacakan, dikatakan, kebencian adalah hal yang sangat besar, sangat lapar, dengan banyak gigi tajam. Itu akan memakan seluruh hatimu dan tidak menyisakan ruang untuk kasih. Memang kalau kita tidak mampu mengampuni orang, memang kita benci sebenarnya dia. Walaupun maaf di mulut kita katakan tidak, tapi di hati yang paling dalam kita sedang membenci dia. Lalu ibu yang dikasihi Tuhan, berikutnya bagaimana caranya supaya kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Menyadari bahwa dengan mengampuni kita sedang menjaga keharmonisan hubungan dengan sesama orang percaya. Di ayat 31 tadi kita baca di sana, melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Apa yang terjadi kemudian dalam komunitas itu? Ada kekacauan. Dia sudah mendapat pengampunan, si hamba ini sudah mendapat pengampunan dari raja 10.000 talenta. Tapi temannya, berarti sahabat-sahabat dari yang sedang berbicara ini, di 31 ini, yang berhutang hanya 100 dinar, kemudian dicekik seperti itu. Itu mengganggu komunitas itu. Maksudnya apa? Sekali lagi ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau dalam komunitas kita ini ada masih satu orang dengan orang lain, tak dua orang saja yang menyimpan dendam, ibu-ibu sedang merusak komunitas kita sebagai persekutuan ibu di dia. Atau di tengah-tengah rumah tangga, nama maranggi ya kan. Kalau masih ada dendam, kita sedang merusak komunitas itu. Atau dalam punguan marga, punguan STM, maka jangan ada di antara kita yang menyimpan dendam, akar pahit ya. Maka sekali lagi kita perlu menyadari dengan mengampuni kita sedang menjaga keharmonisan hubungan di antara kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Sakit hati atau akar pahit merusak kesatuan. Nah itu yang kita baca tadi. Nah bagian terakhir di poin pertama ini, masih poin pertama loh ibu-ibu ya. Pokoknya saya sajikan, karena kulihat di jadwal saya, ini terakhir kali saya khotbah untuk tahun ini. Jadi agak dipuas-puaskan dulu ya kan. Yang terakhir poin pertama ini berarti A, B, C, D, E, F. Yang ke-6 berarti ya. Menyadari bahwa dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sedang membebaskan diri dari penjara dosa. Tadi akhirnya hamba itu yang berhutang 10.000 talenta itu, yang awalnya sudah diampuni, diselesaikan hutangnya, tapi gara-gara dia mencekik kawannya yang berhutang 100 dinar itu, akhirnya apa yang terjadi? Dia ditangkap kembali, dipukul oleh Al-Qujo, lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah maka ini menjadi perhatian bagi kita ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan mengampuni, berarti kita menyadari bahwa kita sekarang sedang membebaskan diri dari penjara dosa. Nah ini ada pendapat lagi dari penatua dari suku Emis tadi, yang saya katakan tadi, cerita tadi ya. Penatua suku Emis mengatakan, kami tidak akan membiarkan kebencian masuk ke dalam hati kami. Kebencian itu tidak hanya bertentangan dengan firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan korosif, tahu korosif, yang menghancurkan, yang merusak. Itu menjadi kekuatan korosif yang semakin mempengaruhi penderita aslinya. Jadi kalau saya tidak mengampuni, berarti saya menyimpan kebencian. Lalu lama-lama nanti kebencian itu akan menimbulkan kehancuran dalam diri saya. Ada dulu seorang ibu dalam satu pelayanan, karena benci terhadap atau dendam terhadap anak-anaknya, lalu kemudian ibu ini sampai tidak lagi bisa bicara, hanya bisa suara bebek gitu. Lalu ini dalam pelayanan loh,
Saya ikut timnya di situ. Lalu waktu saat teduh kami cerita, kenapa bisa seperti itu ya? Lalu cerita Inang ini. Akhirnya Inang ini yang kami layani di tempat pelayanan itu kan. Setelah dijelaskan firman Tuhan, lalu kami doakan. Ajaibnya, tidak lama kemudian bisa Inang ini bicara dengan bagus. Setelah dia mengampuni. Oke, itu bagian pertama ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengampuni. Yang kedua, ini langkah praktis bagaimana kita bisa dapat melakukan pengampunan itu ya. Langkah-langkah dalam memberi pengampunan supaya terjadi pemulihan hubungan yang rusak. Nah, dan berdamai dengan orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah, yang pertama, terima kenyataan bahwa ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita dan menimbulkan sakit hati. Terima kenyataan itu, enggak usah tolak-tolak, enggak usah sok jago mengatakan, enggak ada itu. Tuhan memang benar sakit kali hatiku dibuatnya itu. Kenapa ibu-ibu? Orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kadang-kadang kata-katanya itu nyaring sekali di telinga kita. Padahal sudah 10 bulan yang lalu. Sepertinya nyaring sekali gitu kan. Wajahnya waktu ngomong itu tervisualisasi jelas sekali. Seperti televisi berwarna. Sudah berwarna pakai apa lah? Slow motion lagi kan. Inilah mulutnya gitu. Lah itu bisa makin menambah kebencian. Lalu terima, memang pernah aku disakiti. Ya, terima ya. Jadi, nah tapi walaupun diterima itu, pastikan dalam diri kita tidak ada keinginan untuk membalas dendam. Lalu yang kedua, setelah kita terima itu, berdoalah kepada Tuhan memohon kekuatan untuk dapat memberikan pengampunan kepadanya. Berdoa memohon pengampunan dari Tuhan supaya dia memberikan kemampuan menjamah hati kita supaya kita dimampukan untuk memberikan pengampunan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, nanti coba baca latar belakang lagu Sentuh Hatiku. Tahu lagu itu ya? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tahu siapa yang menciptakan lagu itu? Itu kisah nyata dari seorang anak gadis yang diperkosa oleh bapaknya. Walaupun bapaknya itu memang waktu itu mabuk. Tapi akhirnya anak ini hamil, lalu kemudian gila. Lalu ada namanya Jason, teman dari anak gadis ini, sering mengunjungi, didoakan, dikunjungi, didoakan. Lalu kemudian setelah tamat, dia kemudian pergi si Jason ini ke satu daerah. Lalu dia sangat terkejut suatu saat ketika menerima telepon dari seorang wanita. Karena wanita yang dia sedang bertelepon itu adalah wanita yang sedang dipasung dulu, karena sudah gila dipasung. Tapi ternyata kemudian oleh karena lamanya dipasung, kemudian rantai yang memasung itu mungkin karena kuasa Tuhan, tapi yang jelas itu kemudian juga berkarat. Rantai itu akhirnya dia lepas. Lalu waktu dia lepas, yang ada di hati wanita ini adalah dia mau membunuh bapaknya yang memperkosa dia. Tapi waktu dia mau melangkah, dia melihat sosok seperti sosok Tuhan Yesus yang mengatakan, kau harus mengampuni ayah. Tapi dia katakan, aku gak mampu. Kau harus mengampuni ayah. Lalu akhirnya dia mohon kekuatan dari Tuhan. Akhirnya dia mampu mengampuni ayahnya. Lalu kemudian diteleponlah temannya itu, si Jason tadi. Alangkah sukacitanya si Jason ini, bahwa kemudian anak gadis ini kemudian bisa memberikan pengampunan. Dan itu terjadi karena dia berdoa kepada Tuhan, Bapa sentuh hatiku. Dari diri kita ibu-ibu tidak ada kekuatan dalam diri kita untuk bisa memberikan pengampunan kepada saudara kita. Tidak. Maka mintalah anugerah dari Tuhan ya. Jadi sadari, terima kenyataan, lalu buat komitmen untuk mengampuni dan berdoa kepada Tuhan supaya diberikan pengampunan. Lalu kalau sudah diberikan kekuatan, lepaskan pengampunan itu. Apakah orang itu langsung datang kepada kita atau tidak? Bukan. Sekarang saat ini, dikatakan di hati kita, aku mengampuni dia. Ibu-ibu, itu bahasanya sederhana. Mungkin kita sebut, Tuhan aku mengampuni edaku si anu itu. Nah, itu berapa kata ya? Tuhan aku mengampuni edaku si anu itu. Sedikit aja. Tapi itu bisa membutuhkan waktu sampai 10 menit dengan tetesan air mata dengan suara yang terseduh-seduh. Kalau sungguh-sungguh dilakukan. Nah,
berikan pengampunan, lepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Maka ketika kita melepaskan pengampunan, kita sedang melepaskan energi negatif dari dalam diri kita, ibu-ibu yang kasih Tuhan. Yang selama ini tersimpan, sampah tadi itu tersimpan, sekarang dibuang. Kita melepaskan hak untuk menghakimi orang yang bersalah kepada kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu, waktu kita tidak mengampuni orang, kita sebenarnya mau sedang berdiri sebagai hakim kepada mereka, mengambil posisi Allah. Itu kesombongan luar biasa itu. Kita sedang melepaskan hak balas dendam terhadap orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Oke, terima kenyataan, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Lalu ketiga, berikan pengampunan. Keempat, ini penting sekali. Ya, berinisiatif untuk membangun kembali hubungan yang baik. Jangan harapkan dia yang memulai hubungan dengan kita. Kita yang sudah menyadari besarnya anugerah Allah tadi, yang sudah mengerti besarnya pengampunan dari Tuhan, kitalah yang berinisiatif datang menjumpainya. Sama seperti Allah kita yang berinisiatif datang menjumpai kita yang bandal-bandal ini. Kan bukan kita yang datang kepada Tuhan, ya kan? Enggak. Kita pikir kita udah hebat kali, udah benar kali. Tuhanlah justru yang datang menyapa kita. Ibu-ibu, kalau benar ibu-ibu mengampuni seseorang yang pernah melakukan kesalahan, mulai bangun relasi, mulai kirim WA, ya kan? Ora seda apa kabar? Kira-kira gitu, ya kan? Wah, harusnya terjadi noeng kan? Nongro suruh-suruhan, kira-kira gitulah nanti kan? Ya. Ya mulai dengan itu. Kalau jumpa di pesta, kalau selama ini sana dia gitu-gitu, sengaja jumpai. Datang juga rupanya dia, walaupun sebenarnya di hati kita ini masih apa loh. Itu nggak gampang loh. Ini kadang-kadang udah gini pun tangan kita sebenarnya. Tapi ya, kita kamu melakukan firman Tuhan. Harus dilatih. Harus dilatih, benar loh ibu-ibu. Nah, saya nggak tahu ya, ini di sini, di mimbar ini ketiga kali saya sampaikan topik ini. Saya pun bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya menyampaikan ini sampai 3 kali? Lalu saya hitung-hitung, ada nggak orang yang bersalah yang belum kuampuni? Hitung-hitung nggak ada. Ya kan? Kadang-kadang begitu loh, dikasih Tuhan topik berulang-ulang supaya kita melakukannya. Mungkin ada contoh barangkali ya, kami pernah mengalami itu ya, ada orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Dan kami ingat, nggak ada kesalahan kami sebenarnya, tapi kami dituduh melakukan kesalahan. Nah, saya sebagai hamba Tuhan mempraktekkan ini sebenarnya, benar-benar seperti ini. Kalau ibu perhatikan nanti khotbah yang sebelumnya, poin yang kedua ini tidak ada. Ya, itu baru saya temukan setelah saya melakukan itu ya. Lalu saya kemudian berinisiatif. Kalau jumpa, selamat hari Minggu, kalau hari Minggu, asal jumpa salam. Lama di sini loh, kadang-kadang bergetar juga di hati ini gitu kan. Nah, kita mau jumpai salam, iya kalau di salam. Kan ada juga kadang-kadang kan, pergi dia pura-pura dia kan. Ya. Tapi ingat ibu-ibu, kita sudah mulai langkah yang keempat ini, inisiatifnya sudah. Masalahnya belum udah terwujud atau belum, itu lain cerita. Sudah ada inisiatif dan nggak boleh berhenti. Gak cukup hanya niat. Ya kan? Aku pokoknya udah kuniatkan itu akan kusalam dia. Enggak ada pergerakan berarti enggak tuntas. Oke ya, itu langkah kedua. Yang ketiga, lagi kualitas pengampunan yang kita berikan terhadap sesama kita. Nah, kualitas itu harus sempurna seperti yang kita bahas tadi, 70 kali 7 kali. Nah, jadi tetap mengampuni sesering apapun dan sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita. Oke, jadi hati kita ini sudah luas dengan pengampunan ya. Jadi seperti ada auto sistem gitu kan. Kalau ada orang yang bersalah itu ampuni gitu kan. Enggak ada sempat tersimpan ini di situ di memori kita ini tentang kesalahan orang ya. Jadi memberikan kualitas pengampunan yang sempurna, tetap mengampuni sesering apapun dan sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita. Mengampuni dengan segenap hati. Jadi bukan basa-basi ya. Ya, itu ayat 35b kalau kita baca nanti. Artinya kita harus memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita secara tulus, ikhlas dan tanpa membangkit kesalahan mereka. Ibu-ibu ingat,
Jangan biasakan menceritakan kesalahan orang lain terhadap kita. Itu berarti kita sedang menyimpan kesalahan itu dalam diri kita. Dan waktu kita ceritakan, itu semakin memanas di hati kita. Dan itu semakin merenggangkan jarak kita dengan orang itu. Tetapi doa itu akan semakin meredam kepanasan hati. Doa akan semakin mendekatkan jarak dengan orang yang bersalah. Oke, sekali lagi ya, sepakat kita ya. Jangan ceritakan kesalahan temanmu kepada temanmu. Kalau enggak tahan lagi, ceritakanlah kepada Tuhan melalui doa. Bagian terakhir dari firman Tuhan ini, akhirnya terakhir juga. Keempat, konsekuensi bagi orang yang tidak mau mengampuni, ayat 32 sampai 35. Orang yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya, ia akan disebut sebagai hamba yang jahat, yang tidak tahu berterima kasih. Ayat 32. Ya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat." Padahal kita ini seharusnya hamba yang setiawan. Tapi kalau tidak mau mengampuni, Yesus katakan kita adalah hamba yang jahat. Ya. Hamba yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang tidak mengerti dan menghargai anugerah pengampunan dari Tuhan. Saya kira tidak ada di antara kita yang mau seperti itu. Yang kedua, konsekuensi bagi orang yang tidak mau mengampuni. Ia akan dihukum. Akhirnya raja itu menyerahkan kepada Al-Gojo, ya, ayat 34. Lalu kemudian yang ketiga, ia dituntut untuk membayar lunas hutangnya. Ya. Kita akan dituntut balas oleh Tuhan sampai kita melunaskan semua hutang-hutang kita. Dihukum Tuhan. Mampu nggak ibu-ibu membayar hutang ibu-ibu kepada Tuhan? Dosa-dosanya bisa diselesaikan dengan Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka janganlah kita seperti hamba yang awalnya diampuni, tapi karena tidak mau mengampuni, akhirnya dihukum kembali. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari pada sore hari ini. Banyak hal yang kami dengarkan, dan biarlah Engkau menolong kami menyadari besarnya pengampunan-Mu bagi kami. Dan dari situ kemudian kami juga akhirnya menjadi orang-orang yang sama seperti Tuhan, yang hatinya terbuka untuk memberikan pengampunan yang luas, yang tuntas kepada setiap orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Tuhan, kami rindu supaya kami benar-benar mewujud nyatakan citra diri-Mu di dalam diri kami sebagai anak-anak-Mu. Kasih dan pengampunan berjalan berbarengan dalam kehidupan kami.